Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi tentang binatang halal dan haram. Tetapi untuk materi kali ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang binatang halal terlebih dahulu. Binatang adalah salah satu sumber makanan pokok manusia selain tumbuhan. Islam dalam hal ini memberikan informasi mengenai suatu jenis binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Halal dan haramnya hewan banyak sekali faktor yang Allah sampaikan. Tidak hanya aspek kesehatan manusia, namun juga ada yang haram dibunuh karena dapat mengancam habitat atau keseimbangan di alam. Arti binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, jenis-jenis binatang halal. Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab yang lain, kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum wal sayyarah. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Selanjutnya, jenis-jenis binatang halal yang kedua yaitu jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Khusus binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Selanjutnya, agar binatang yang kita sembelih itu halal, maka ada tata caranya menyembelih binatang. Yang pertama yaitu rukun-rukun menyembelih. Rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama orang yang menyembelih hewan atau penyembelih. Yang kedua hewan yang akan disembelih. Yang ketiga alat untuk menyembelih hewan. Dan selanjutnya, dalam menyembelih pun ada syarat-syarat penyembelih hewan atau orang yang menyembelih hewan. Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan,
agama Islam memberikan syarat sebagai berikut. 1. Orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. Yang ketiga, mumayyiz atau mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun syarat-syarat hewan yang akan disembelih, hewan yang akan disembelih dalam agama Islam juga mempunyai syarat sendiri. 1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat atau bukan bangkai. Syarat-syarat lagi untuk alat menyembelih hewan. Mengenai alat untuk menyembelih ini juga harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, alat tersebut haruslah tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi, ataupun taring. Nah, dalam menyembelih itu juga ada sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. Meskipun tidak wajib, ternyata ketika melakukan proses penyembelihan hewan ada sunah-sunah yang perlu diketahui terlebih dahulu, antara lain. Nomor 1, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk dirinya berada di bawah. 2. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Yang kelima, sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Di dalam menyembelih pun ada hal-hal yang dimakruhkan anak-anak. Makruh-makruhnya ketika menyembelih hewan diantaranya yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Nah, selanjutnya organ tubuh yang akan disembelih. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernafasan, atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Nah, ini sudah ada ilustrasi atau gambar dari organ tubuh hewan yang akan disembelih. Selanjutnya, dalam kita mengonsumsi binatang halal itu ada hikmahnya. Antara lain, 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Yang ketiga, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga kita. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Dan untuk pertemuan yang terakhir yaitu tentang manfaat binatang halal.
Selain beberapa hikmah dari binatang halal yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari memakan makanan halal. Yang pertama, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Yang C ataupun yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang D, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Dan yang terakhir, mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga di akhirat. Nah, anak-anak, itulah materi tentang binatang halal. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu dan bekal untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.